silakan insan pilih. Kalau memang kau masih sama Mawa, lanjutkan sama Mawa buat komitmen. Apa yang kurang dari Mawa, silakan komitmen. Itu yang harus diperjuangkan. Kalau tidak, ya buat tinggalkan Mawa, biar kau masih Inara. Yang takdirnya seperti apa ya silakan saja, masing-masing punya urusan kok. Kalau saya di sini memperjuangkan istri sah, ya istri sah dulu karena itu yang terpenting. Selanjutnya nanti bagaimana biarkan mereka yang bisa memilih dan memutuskan sendiri masing-masing tanpa ada intervensi dari masing-masing ya. Dieras loh. Padahal memang ada kenyataannya seperti itu. Tapi tujuan kamu untuk berdamai dengan Mawa, apakah ingin mempertahankan rumah tangga dengan Mawa atau ingin ada tujuan lain? Ya pasti tujuan utamanya untuk mempertahankan pastinya ya kan. Karena mau bagaimanapun jauh sebelum dari ada case ini aku tetap berusaha untuk mempertahankan. Mau bagaimanapun masih ada perasaan pastinya. Kan kemudian kita juga punya mimpi-mimpi lah ke depan seperti apa. Dari dulu goals kehidupan seperti apa. Apa sih? Sampai sekarang ini masih tetap mengasih nafkah Awas sendiri? Iya, Mas. Nggak berubah komunalnya. Ya, karena usaha memang lagi surut ya. Kemarin itu yang logika orang sih yang nggak nyampe, kadang-kadang kan kemarin ada cancel culture dan lain-lain semua segala macam. Tapi juga masih dituntut untuk menafkahi dengan angka yang sama, angka yang sama seperti itu. Ya itu menurut aku kontradiktif, ya kan? Jadi agak aneh tuh di situ, tapi aku tetap mengupayakan karena kan dari dulu juga aku berjuang dari nol, terus ya ada di masa sulit bahkan tanpa ada kesini pun aku tetap mengupayakan. Insanul Fahmi ingin rujuk dengan istri sahnya Wardatina Mawa. Keinginan itu disampaikan langsung oleh kuasa hukum Insanul, Tommy Triyuniarto. Jalan menuju rujuk tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Mawa sudah terlanjur terluka, menuntut pembuktian nyata atas klaim-klaim Insanul tentang pernikahan sirinya dengan Inara Rusli. Mawa memberikan tantangan kepada Insanul berupa syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum ia benar-benar bisa menerima kembali. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis di komentar. Di dalam Islam ini kan harus menyembunyikan lamaran dan mengumumkan pernikahan. Coba itu lihat muka polosnya Inara, guys. Di dalam Islam, menurut Islam, kalau lamaran harus disembunyikan, kalau pernikahan harus diumumkan. Kok lu nikah siri? Kenapa? Karena lu nikahin suami orang kan? Saya menghimbau lah ya, saudara M, kamu pikir baik-baik ya. Perkara hukum tuh nggak enak loh, ya. Jangan juga perkara hukum tuh diusahakan untuk dinikmati, menjadi nyaman. Itu tidak ada satu perkara hukum manapun itu bisa membuat orang itu nyaman. Ya, walaupun kamu pelapor, kamu juga akan dipanggil-panggil, kamu akan memberikan keterangan, melengkapi keterangan dan lain-lain. Itu adalah upaya yang sangat melelahkan. Sehingga saran daripada saya, ya kan, tempuhlah restoratif. Ya kan, toh kamu juga masih menerima nafkah dari suamimu kan, yaitu Fahmi ya, Insanul Fahmi. Ya, jadi dalam hal ini harusnya kamu menerima nafkah dia, terus kamu melaporkan dia. Menurut saya kamu yang menurut saya kurang sopan, gitu loh. Ya, nah dan artinya dengan adanya konflik seperti ini kan, ya kamu juga banyaklah memperoleh berkah ya. Menurut saya ya Fahmi ini mendatangkan berkah buat kamu, sehingga kamu secara aturan agama Islam ya kamu harus taat kepada suami gitu loh, bukan malah memojokkan suami gitu ya. Ya malah berusaha merusak suami gitu. Ya kan, toh karir suamimu itu kan nanti kamu juga yang menikmati hasilnya gitu loh. Ya. Jadi saya kembali lagi bersama saya di Serba Serbi Viral. Padahal memang ada kenyataannya seperti itu. Tapi tujuan kamu untuk berdamai dengan Mawa, apakah ingin mempertahankan rumah tangga dengan Mawa atau ingin ada tujuan lain? Ya pasti tujuan utamanya untuk mempertahankan pastinya ya kan. Karena mau bagaimanapun jauh sebelum dari ada case ini aku
tetap berusaha untuk mempertahankan. Mau bagaimanapun masih ada perasaan pastinya. Kan kemudian kita juga punya mimpi-mimpi lah ke depan seperti apa, goals kehidupan seperti apa. Apa sih kalian? Banyak lah, kita punya bangun pesantren dan lain-lain semuanya seperti itu. Punya sekolah seperti itu. Saat ini berarti Insanul sendiri sudah keluar dari rumah ya? Siapa? Dibilang keluar? Enggak sih, mesti dibilang. Karena kan tidak bisa ketemu anak. Dia yang nggak tahu kemana. Jadi sejak dari ada case ini, bahkan sebelum ada pelaporan gitu kan, memang tanpa merendahkan, tanpa menjelekkan Mawa, itu sih memang sering keluar rumah. Jadi ya memang pada saat ada case ini, aku kemarin itu memang dia keluar, aku nggak tahu kemana, sampai sekarang juga nggak tahu kemana, tanpa merendahkan ya, karena mau bagaimanapun sebenarnya sedari awal memang kita ingin ini semua baik-baik, ingin semuanya baik-baik. Maaf, sampai sekarang ini masih tetap mengasih nafkah Mawa sendiri? Iya, masih. Nggak berubah nominalnya atau? Ya karena usaha memang lagi surut ya. Kemarin itu yang logika orang sih yang nggak sampai kadang-kadang kan kemarin ada cancel culture dan lain-lain semua segala macam, tapi aku juga masih dituntut untuk menafkahi dengan angka yang sama, nominal yang sama seperti itu. Ya, itu menurut aku kontradiktif ya kan. Jadi agak aneh tuh di situ, tapi aku tetap mengupayakan karena dari dulu juga aku berjuang dari nol, terus ya ada di masa sulit, bahkan tanpa ada kesini pun aku tetap mengupayakan yang terbaik. Insan menanggapi nyinyiran netizen nih waktu kamu mengatakan I love you Mawa, I love you Inara pas di Barreskrim, kamu di nyinyirin netizen, tanggapannya gimana sih? Iseng aja sih itu iseng aja, nggak ada hal yang perlu dianggap serius. Bang, menanggapi ini apa namanya dari pihaknya Inara sendiri katanya ingin menghold proses hukum yang berjalan itu, tanggapan abang gimana bang? Hold di mana? Jadi kuasa hukum Inara menyarankan untuk pihak kepolisian agar menghold sementara kasus laporannya si Mawa. Oh ya, ya itu kan haknya juga kan. Dari bagaimanapun juga proses hukum tetap berjalan. Kita hargai proses hukum karena apapun itu kita nggak bisa menghold. Kalau memang itu bisa di hold ya sesuai faktanya aja. Misalnya gini, kalau memang itu menjadi, ini bicara alat bukti ya, kita alat buktinya memang terjadi satu pemfaktaan di Barreskrim, otomatis yang jadi alat bukti di Polda itu kan sebenarnya ininya sama kan gitu. Jadi itu yang poinnya mungkin ya seperti itu. Tapi balik lagi, semua tuh penyidik yang punya ranah. Tapi bagaimana kita bisa mengawal ini, kita hargai proses hukum, saksi-saksi kita kumpulin, tentunya juga nanti kan masih bergulir nih, ada ahli ITE. Tidak ada wanita baik-baik yang mau sama suami orang. Siapa itu? Itu statementnya siapa? Senjata makan tuan ya guys? Atau apa tuh? Mulutmu harimaumu. Aduh, makanya kalau dalam psikologi nih, orang yang terlalu membenci atau terlalu banyak berucap, maka biasanya nih, dia suka balik kepada dirinya sendiri. Karena apa? Karena tertanam secara alam bawah sadar guys. Seperti itu. Nah, kalau orang yang punya kedewasaan yang tinggi, dia akan bercermin terhadap peristiwa tersebut. Tapi apabila orang tersebut tidak ada kedewasaan diri serta kontrol emosi yang baik, maka dilimpahkan kemarahan tersebut kepada orang lain dengan hal yang sama. Paham kan maksud saya? Ngerti kan maksud saya? Nah, gitu. Jadi saya menghimbau kepada kalian semua, apabila kalian benci sama seseorang, jangan terlalu sering diucapkan dengan hal-hal pembunuhan karakter atau secara kebencian, ya. Maka suka balik kepada diri dia sendiri. Seperti itu, guys. Karena ya gitu tadi, psikologis, ya. Oke, paham ya? Nah, gitu aja deh, gak usah banyak-banyak. Siapa yang saya bicarakan pasti kalian tahu. Dan pelajaran yang terbaik untuk hidup ini adalah kalau kita mau mengambil keputusan dalam hal kehidupan dalam diri kita, harus dilihat dulu lingkungan sekitarnya. Apalagi dalam pernikahan.
keberengseng, sodamanya keberengseng cenah. Aduh, udah kepengen berbuat yang aneh-aneh ya, tanpa dia mengkontrol siapa orang tersebut, ya dia ambil aja hak orang lain. Seperti itu. Inara Rusli memberikan statement lagi nih, katanya semua kasus dia itu bisa kita jadikan pelajaran. Jadi kita ini bisa melihat dari kasus dia, apa yang dia alami, agar bisa mengambil pelajarannya. Nah, di komen itu tuh ada banyak netizen yang nggak terima, Kak itu kan urusan kakak, jangan libatin kita dong. Tapi nggak apa-apa ya, kita ambil baiknya aja dari kasus ini agar kita bisa menjalani rumah tangga dengan baik ya. Buat kamu yang sudah berumah tangga, kita cari ilmu caranya gimana biar bisa mempertahankan rumah tangga dengan baik agar selalu sakinah, mawadah, warohman, dan bisa menghadapi tantangan-rintangan di luar sana. Udah diem buat yang kalian nggak setuju, nggak kalian suka, ambil baiknya, ambil pelajarannya, dan buat introspeksi diri agar kita bisa lebih baik lagi dalam menjalani kehidupan dan dalam berumah tangga. Sesuai pasal 284 ayat 1 KUHP, perbuatan ini bisa dilaporkan secara pidana dengan ancaman masing-masing 9 bulan penjara. Namun, ada 2 syarat. Pertama, jika terjadi zina dengan suami orang, dan kedua, harus ada laporan dari istri sah. Jadi, ketika syarat ini terpenuhi, maka ani-ani atau pelakor ini bisa dipidanakan. Semangat! Pembahasan mengenai kasus Inaure, ya ini aku lama udah gak melotot nih, ya. Yang heboh katanya video 2 jam. Tampilan suci dalamnya bobrok. Tapi ingat ya, mantan suami kau yang dulu juga sama aja. Ya jadi untuk mantan suaminya nggak usah belagak-belagak kayak kau kebuktikan inilah ini dikucit. Enggak, kau juga kelakuannya sama. Bodoh. Baiklah, maka dapat kita simpulkan drama perseteruan antara Wardatina Mawa, suaminya Insanul Fahmi, dan Inara Rusli dipastikan belum akan berakhir dalam waktu dekat. Harapan Inara Rusli untuk lepas dari jeratan hukum lewat jalur damai kini kandas. Wardatina Mawa sebagai pihak pelapor dengan tegas menutup pintu perdamaian dalam laporan dugaan perselingkuhan dan perzinahan yang ia layangkan. Meski pihak terlapor sempat mengajukan permohonan agar kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan, Wardatina Mawa tampaknya mantap ingin membawa perkara ini terus berjalan di jalur hukum. Kasubit Pemmas Polda Metro Jaya Kompol Andaru Rahutomo mengungkapkan bahwa keputusan penolakan damai tersebut sudah disampaikan secara resmi kepada penyidik. Jadi pada hari Selasa tanggal 13 Januari, Saudara IR telah datang menemui penyidik dan saat itu disampaikan kalau permohonan RJ daripada terlapor ditolak oleh pelapor, kata Kompol Andaru Rahutomo di Polda Metro Jaya Senin 19 Januari 2026. Minggu lalu disampaikan oleh pelapor melalui penyidik kepada pemohon bahwa permohonan RJ-nya ditolak, tidak dapat diterima. Tentunya Polri akan profesional melanjutkan perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ujar Kompol Andaru Rahutomo. Penolakan tersebut tentu menjadi pukulan telak bagi Inara Rusli. Dengan tidak adanya kesepakatan damai, status laporan yang dilayangkan Wardatina Mawa terhadap Inara dan Insanul Fahmi kini masuk ke fase yang lebih serius. Selanjutnya penyidik akan melakukan asesmen ketika sudah ada keputusan bahwa permohonan RJ ditolak, maka penyidik akan melakukan asesmen terhadap perkara ini untuk melakukan gelar perkara untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya, jelas Kompol Andaru Rahutomo. Meski begitu, polisi belum bisa memastikan kapan gelar perkara lanjutan akan digelar. Penyidik masih mengumpulkan kelengkapan bukti dan mencocokkan seluruh fakta hukum sebelum menentukan langkah berikutnya. Sekian saja informasi kita hari ini, saya ucapkan terima kasih.